Hai semua. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa sih barang di pasaran tiba-tiba langka? Jangan khawatir. Bersama saya, Budi Susanto dari S2 Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Kita akan bongkar tuntas rahasia dapur rantai pasok barang. Pernah nggak sih kalian ngerasain hal-hal ini? Misalnya, panik nyari masker pas awal pandemi karena tiba-tiba langka? Atau mungkin lagi nungguin motor dan mobil baru yang indennya lama banget, sampai berbulan-bulan? Dan yang paling sering, paket online yang kita tunggu-tunggu, telat datangnya. Kalau kalian pernah ngalamin itu, artinya kalian sudah merasakan langsung dampak dari drama di dunia rantai pasok. Nah, hari ini, kita akan bongkar rahasia dapurnya dan cari tahu bareng-bareng, apa sih sebenarnya biang kerok dari semua ini. Sebelum kita bahas masalahnya, kita harus kenalan dulu sama yang namanya rantai pasok. Bayangin aja perjalanan sebuah produk itu kayak sebuah petualangan yang seru. Pertama, petualangan ini dimulai dari pabrik. Disinilah produk dibuat dan dirakit dari berbagai macam bahan baku. Setelah jadi, produknya nggak langsung dikirim ke kita, tapi lanjut dulu ke gudang. Di sini, produk akan disimpan dengan aman sebelum didistribusikan lebih lanjut. Dari gudang, barulah petualangan sesungguhnya dimulai. Produk akan terbang, berlayar, atau ngegas di jalanan. Proses pengiriman ini bisa lewat darat, laut, maupun udara untuk menjangkau lokasi kita. Dan akhirnya, finish di tangan kita. Produknya sampai di toko tempat kita berbelanja, atau diantar langsung sama abang kurir ke depan rumah. Seluruh proses petualangan dari hulu ke hilir inilah yang kami sebut sebagai rantai pasok. Kelihatannya simpel ya? Tapi jangan salah, perjalanannya ini penuh dengan tantangan. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Mari kita kenalan sama para biang kerok yang bisa bikin barang jadi langka. Pertama, ada kejutan dari alam. Bencana seperti gempa bumi, banjir, atau badai dahsyat bisa menghentikan proses produksi di pabrik atau merusak jalur distribusi. Kalau pabriknya berhenti, ya barangnya nggak ada. Kedua, pemasoknya lagi sakit. Bayangin, sebuah perusahaan mau merakit produk, tapi ternyata pabrik bahan baku utamanya di negara lain tiba-tiba berhenti beroperasi. Otomatis, produksi jadi macet total. Contoh paling nyata dari masalah ini adalah kelangkaan chip semikonduktor yang bikin produksi mobil dan elektronik di seluruh dunia terganggu. Ketiga, ada problem di perjalanan. Ini bisa macam-macam, mulai dari kemacetan parah di pelabuhan, sampai kecelakaan yang terjadi saat proses pengiriman. Semua drama inilah yang membuat produk yang kita butuhkan jadi telat atau bahkan langka. Terus, gimana dong solusinya? Nah, supaya nggak gampang ambruk, kalau kena masalah, rantai pasok itu harus dibangun agar menjadi resilient atau tahan banting. Rantai pasok yang tahan banting itu punya 3 kekuatan super. Pertama, dia mampu bertahan dan tidak langsung kolaps saat menghadapi gangguan. Kedua, dia bisa bangkit dengan cepat dan pulih dengan gesit setelah masalahnya terlewati. Dan ketiga yang paling keren, dia bisa belajar dari pengalaman untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Untuk membangun kekuatan ini, kami para anak logistik punya beberapa jurus andalan. Pertama, multi-sourcing. Artinya, punya beberapa pemasok cadangan dari berbagai lokasi. Jadi kalau satu pemasok bermasalah, masih ada yang lain. Kedua, inventory buffers. Ini seperti punya tabungan atau sedia stok pengaman untuk barang-barang yang paling penting. Ketiga, nearshoring. Strategi ini adalah tentang memindahkan lokasi pabrik menjadi lebih dekat ke konsumen untuk mengurangi risiko perjalanan yang jauh. Dan yang terakhir, collaboration visibility. Ini kuncinya. Semua pihak yang terlibat, dari pemasok sampai kurir, harus saling berbagi informasi secara real-time agar bisa cepat tanggap jika ada masalah. Mau lihat contoh nyata dari rantai pasok yang tahan banting? Kita lihat studi kasus Toyota. Pada tahun 2011, Jepang dilanda gempa dan tsunami yang sangat dahsyat. Bencana ini menghancurkan banyak sekali pabrik pemasok utama Toyota. Dunia pun memprediksi kalau Toyota bakal lumpuh total selama berbulan-bulan. Tapi apa yang terjadi? Kenyataannya, Toyota berhasil pulih jauh lebih cepat dari yang semua orang perkirakan.
Ini adalah bukti nyata kalau resilience atau ketahanan itu bukan cuma sekadar teori, tapi benar-benar kunci kemenangan di dunia bisnis. Jadi, gimana? Belajar logistik itu keren kan? Di balik setiap produk yang kita pakai dan nikmati, ada sebuah sistem rantai pasok yang sangat kompleks dan penuh tantangan. Di zaman yang penuh kejutan ini, rantai pasok itu nggak cukup cuma efisien, tapi juga wajib tahan banting. Dan di Ulbi, kami para mahasiswa belajar untuk menjadi bagian dari solusi, untuk membantu menciptakan rantai pasok masa depan yang jauh lebih baik dan lebih tangguh. Oh ya, video ini adalah bagian dari tugas mata kuliah saya loh. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru untuk teman-teman semua ya. Terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa.